Asal-usul gelar haji di Indonesia, strategi pemerintah kolonial Belanda. Ratusan ribu warga Indonesia melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah setiap tahunnya. Mereka menunaikan rukun Islam yang kelima, sepulang dari Mekah, titel haji pun melekat. Tak jarang, titel ini disandingkan dengan gelar-gelar kependidikan yang lain. Namun, tahukah Anda? Gelar haji semacam itu hanya terjadi di Indonesia. Di negara lainnya, tak ada penyematan label haji bagi orang-orang yang telah pulang beribadah haji dari Tanah Suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bahkan berhaji lebih dari satu kali, namun tak ada gelar yang merujuk pada ibadah tersebut. Lantas, dari mana asal-usul gelar haji tersebut? Dilansir dari situs resmi Nahdlatul Ulama, gelar haji mulai muncul sejak tahun 1916. Urusan gelar haji sudah ada sejak pergerakan politik kebangsaan dan kekuasaan kolonial pada awal abad ke-20. Orang-orang yang pulang dari berhaji sempat membuat cemas pemerintah kolonial Belanda. Mereka memberi pengaruh besar, yaitu mengajak umat Islam melakukan gerakan politik dan agama melawan kolonialisme. Setiap ada pemberontakan selalu dipelopori guru tarikah, haji, ulama dari pesantren. Mereka kerap dianggap jadi biang kerok pemberontakan terhadap pemerintah Belanda hingga membuat kolonial kewalahan. Gelar haji mengandung pengakuan kesalehan, otoritas politik, dan derajat sosial budaya. Terdapat makna dan efek besar dari pencantuman gelar haji saat gerakan politik dan Islam membesar untuk berhadapan dengan pemerintah kolonial. Semula, para pegawai Kongsi Dagang Belanda atau VOC tidak melihat ibadah haji dari sudut pandang politik, melainkan dari perdagangan yang membawa keuntungan. Sebab, para pegawai VOC menyediakan kapal-kapal untuk perjalanan ke Saudi. Penyelenggaraan haji sebagai gerakan politik baru terasa ketika VOC bangkrut dan digantikan kerajaan Belanda. Pada tahun 1825, pemerintah Hindia Belanda membatasi jumlah umat Islam yang ingin berangkat ke Tanah Suci. Tujuannya tak lain agar tidak ada pemberontakan. Salah satu cara yang dilakukan adalah menaikkan biaya haji. Tapi bukannya berkurang, jumlah umat Islam yang mengajukan paspor haji ke kantor imigrasi justru mengalami lonjakan pada 1824. Situasi ini membuat bingung pemerintah Hindia Belanda karena ditakutkan para haji itu akan menyebarkan pikiran-pikiran baru. Para kolonialis sampai kebingungan karena setiap ada warga pribumi pulang dari Tanah Suci Mekah selalu terjadi pemberontakan. Tidak ada pemberontakan yang tidak melibatkan haji, terutama kiai haji dari pesantren-pesantren itu. Untuk memudahkan pengawasan, pada 1916, penjajah mengeluarkan keputusan ordonansi haji, yaitu setiap orang yang pulang dari haji wajib menggunakan gelar haji. Hal itu dilakukan sebagai upaya gampang mengawasi atau intelijen. Sejak 1916 itulah, setiap orang Indonesia yang pulang dari luar negeri diberi gelar haji. Dengan begitu, ketika terjadi pemberontakan atau perlawanan terhadap Belanda, mereka tinggal menangkap para haji. Selain memberikan gelar, jamaah wajib dikarantina lebih dulu selama 4 bulan, sebelum dan sesudah menunaikan haji. Karantina tidak hanya bertujuan mencegah masuknya penyakit dari luar Indonesia. Belanda tak segan ambil tindakan pada jemaah haji yang mulai menunjukkan perlawanan selama karantina.